Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas ketiga dari matkul rangkaian digital mengenai implementasi fungsi Boolean dengan multiplexer. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Aditya Purwansyah, dengan NIM G640121024, dan rekan saya. Ahmad Kaulan Sadida dengan NIM G6401221032. Yeay. Kita masuk ke deskripsi tugas. Di sini tugas kita ini yaitu mengimplementasikan tugas yang pertama kemarin, minimisasi fungsi boolean dengan kernel map dengan menggunakan multiplexer. Lalu kita akan simulasikan dengan logisim. Nah, sebelum itu kita tahu dulu nih apa itu multiplexer. Multiplexer ini adalah rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk memilih satu dari beberapa input lines, dua pangkat n, dan meneruskannya ke satu output line. Terdapat dua pangkat n input lines dilambangkan dengan I dan n selection lines dilambangkan dengan S untuk menghasilkan kombinasi yang menentukan input mana yang akan dipilih. Nah, setelah itu langsung aja kita masuk ke tugas yang pertama kemarin. Kita kan kemarin udah buat angka-angkanya yang kena dengan 4 ya. Terus kita juga udah dapat tabel kebenarannya ini. Terus sudah dapat juga tabel karnot map-nya. Udah dapat juga fungsi f, y, x, y, z-nya yang paling sederhana ini. Dan sum of min term-nya yang dimana sum of min term ini ketika f-nya itu bernilai 1. F itu bernilai 1 kan ketika m-nya 0, m-nya 1, m-nya 4, 5, 6, dan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Di sini variabelnya itu kita simbolkan dengan N, ada 4, yaitu W, X, Y, dan Z. Nah, dari variabel ini kita dapat selection lines-nya, kita dapat eh, dengan rumus N-1, N itu sebagai variabel, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi kita dapat selection lines-nya itu adalah 3. Yaitu S0, S1, dan S2, di mana S0 ini adalah sebagai Y, S1 adalah sebagai X, dan S2 adalah sebagai W. Nah, kalau kita udah dapat selection lines-nya, kita masuk ke input line-nya. Input line-nya kan tadi rumusnya itu 2 pangkat N-1. N sebagai variabel, N itu ada 4, maka 2 pangkat 4 min 1 itu kan 2 pangkat 3, maka hasilnya 8. Nah, dari variabel Z. Nah, dari variabel Z ini maksudnya adalah kita bakal lihat korelasi antara Z dengan F-nya. Kita buat tabel seperti ini, karena input lines-nya itu ada 8, maka kita buat 8 baris dari tabel kebenaran yang sudah dibuat, itu 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 baris, karena mulai dari 0, maka kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ketika input lines-nya itu 0, kita lihat Z-nya itu bernilai 0 dan bernilai 1, tapi F-nya itu sama dengan keduanya bernilai 1. Maka kita bisa simpulkan Z-nya ini nggak ada hubungan sama F ya, maka F-nya itu bahkan bernilai 1. Terus bahkan bernilai 1 di input line ke 0. Terus di input line ke 1, kita lihat Z-nya itu bernilai 0 dan Z-nya bernilai 1, F-nya itu tetap bernilai 0. Maka kita simpulkan F-nya itu bakal bernilai 0 di input line ke 1. Terus di input line kedua, Z-nya bernilai 0 dan Z-nya bernilai 1, dia F-nya bakal bernilai tetap 1. Maka F-nya itu kita simpulkan bahwa nilainya adalah 1 di input line 2. Terus di input line 3, ketika Z-nya bernilai 0, F-nya bernilai 1. Ketika Z-nya bernilai 1, F-nya bernilai 0. Maka di sini kan kita lihat kebalikan ya. Maka kita simpulkan F-nya itu bernilai Z aksen di input line ke-3. Terus di input line keempat, ketika Z-nya bernilai 0 dan Z-nya bernilai 1, F-nya itu keduanya bernilai 1. Maka kita simpulkan F-nya itu sama dengan bernilai 1 di input line keempat. Terus di input line kelima juga sama, Z-nya bernilai 0 dan Z-nya bernilai 1, F-nya ini tetap 1 keduanya. Maka disimpulkan F-nya ini sama dengan bernilai 1 di input line kelima. Terus di input line keenam,
Kita juga lihat Z-nya, Z-nya bernilai 0, dan Z-nya bernilai 1, F-nya ini keduanya bernilai 1. Maka F ini kita simpulkan bernilai 1 di input line ke-6. Dan terakhir, di input ke-7, kita lihat Z-nya bernilai 0 dan Z-nya bernilai 1, F-nya ini tetap bernilai 1. Maka kita simpulkan bahwa F-nya ini akan bernilai 1 di input line ke-7. Nah, setelah kita buat tabel ini, kita bisa langsung mengimplementasikan ke logisimnya. Untuk bagian logisim akan didemonstrasikan oleh Adit. Oke, Adit, boleh silakan share screen. Udah aman kan ya? Aman-aman, kelihatan. Web. Oke, setelah kita membuat tabel kebenaran tadi, kita udah mencoba untuk mengimplementasikannya ke logisim. Di sini dari logisim ini tuh ada 8 input dengan satu output yang kita namakan F di sini. Dari 8 input ini kita memiliki 3 selektor, yaitu S0, S1, S2, di mana selektornya itu adalah W, X, dan juga Y. Dan untuk variabel Z-nya kita tempatkan di sini. Untuk inputnya sendiri, eh, yang pertama itu ada F sama dengan 1. Ini yang paling atas ini. Dari dua input M0 dan M1 ini jadi F sama dengan 1. Kemudian di F0 yang kedua itu ada F sama dengan 0. Yang ketiga itu F sama dengan 1. Yang keempat itu F sama dengan Z aksen. Di sini kita berikan negasi. F lib yang ke input yang kelimanya itu ada F sama dengan 1. Input yang keenam itu F sama dengan 1 juga. Input yang ke tujuhnya itu F sama dengan 1, kemudian input yang ke-8 F sama dengan 1. Nah, di sini kita langsung coba kaca aja ke dalam logisimnya. Oke, untuk input yang pertama, itu pada saat W, X, Y, dan juga Z-nya 0, maka outputnya akan 1. Kemudian pada input yang kedua, pada saat W, X, Y 0 dan Z-nya itu 1, outputnya juga akan 1. Pada saat inputnya W, X-nya itu 0, Y-nya itu 1, dan Z-nya 0, maka outputnya akan 1. Kemudian pada saat inputnya itu W, X 0, Y, Z-nya itu 1, outputnya juga akan 0. Untuk yang inputnya W 0, X 1, Y 0, Z 0, maka outputnya akan 1. Kemudian pada saat inputnya W0, X1, Y0, dan Z1 outputnya akan 1. Pada saat outputnya W0, X1, Y1, dan juga Z0, maka outputnya juga akan 1. Kemudian seterusnya sampai di M ke-15, yaitu outputnya itu W, X, Y, dan juga Z-nya itu 1, maka hasilnya akan 1. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.